Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempersembahkan sebuah talk show pada hari ini yang bertajuk UIN Raden Mas Said sebagai Benteng Pancasila. Sebelum kita memasuki talk show pada hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Saya Febri Adianggoro sebagai host. Saya Laila Suci Ramadhania sebagai moderator. Saya Ersa Novalia sebagai pemateri 1. Saya Umu Hanifah selaku pemateri 2. Saya Niken Wulandari selaku pemateri 3. Oke, langsung saja kita masuk ke talk show pada hari ini yang akan didampingi oleh moderator kita yaitu Kak Laila. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Saya Laila Suci Ramadhania yang akan bertugas sebagai moderator dalam talk show kali ini. Di mana talk show kali ini akan membahas tentang UIN Raden Mas Said sebagai Benteng Pancasila. Seperti yang telah kita ketahui, Indonesia adalah negara yang memiliki begitu banyak keragaman, seperti bahasa, agama, suku, dan masih banyak lagi. Keberagaman tersebut dikemas dalam Pancasila. Nah, di sini kita akan membahas UIN Raden Mas Said sebagai Benteng Pancasila. Oke, yang pertama kita bahas terlebih dahulu UIN Raden Mas Said itu bagaimana sih Kak Ersa? Nah, UIN Raden Mas Said itu UIN Raden Mas Said merupakan kampus yang sudah dikenal oleh orang Indonesia sebagai kampus yang berbasis Islam. Meskipun memiliki kesamaan agama, mahasiswa UIN berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki kebudayaan yang beragam. Bahkan UIN Raden Mas Said juga terkenal sampai dengan luar negeri yang memiliki kebudayaan dan bahasa yang berbeda dengan kita. Kita ketahui budaya Indonesia adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Dengan adanya kebudayaan yang beragam, bagaimana sih cara mempersatukan kebudayaan itu? Nah, cara untuk mempersatukan kebudayaan atau perbedaan tersebut yaitu dengan menerima perbedaan seperti perbedaan bahasa, budaya, ras, dan suku, dan menghargai perbedaan tersebut. Sebagai contoh, mahasiswa UIN berasal dari berbagai daerah yang di mana mahasiswa memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Di sini, sebagai mahasiswa, kami menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi agar dapat menyatukan perbedaan bahasa. Oke, terima kasih Kak Ersa atas pemaparan materinya mengenai UIN Raden Mas Said. Semoga materi yang telah di-share dapat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian kita lanjut membahas topik kedua, yaitu mengenai Pancasila yang akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Kak Hanif. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Laila atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit menjelaskan mengenai apa itu Pancasila. Nah, Pancasila sendiri itu apa sih, Kak? Nah, Pancasila sendiri itu adalah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, dan sila artinya alas, asas, atau dasar. Dengan demikian, Pancasila berarti 5 asas atau 5 dasar. Pancasila merupakan jiwa seluruh bangsa Indonesia yang telah diwarisi sejarahnya secara turun-temurun dan sekian abad lamanya.
Pancasila merupakan falsafah negara Indonesia, di mana 5 dasar yang dipakai sebagai ideologi negara. Maka, kelima sila itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Lalu gimana sih Kak sejarah Pancasila itu sehingga dapat terbentuk? Nah, Pancasila sendiri dapat terbentuk setelah melalui 3 fase. Yang pertama adalah fase pembuahan, yang kedua adalah fase perumusan, dan yang terakhir adalah fase pengesahan. Wah, ternyata terbentuknya Pancasila itu melalui banyak fase ya Kak? Iya, betul sekali Kak Laila. Nah, dari fase pembuahan, fase perumusan, dan fase pengesahan itu kronologinya gimana sih Kak? Jadi dari ketiga fase tersebut, yang pertama, fase pembuahan, ini sudah terjadi sejak tahun 1924, di mana perhimpunan di Indonesia, di Belanda, merumuskan konsepsi ideologi politiknya bahwa tujuan kemerdekaan berdasarkan 4 hal. Yang pertama ada persatuan nasional. Ini terkait dengan pentingnya persatuan di antara warga Nusantara, membangun ikatan bersama dari ragam ideologi dan identitas yang meliputi suku, agama, dan golongan untuk melawan kolonial. Kemudian yang kedua adalah solidaritas. Ini terkait dengan perbedaan yang sudah nyata, mengabaikan perbedaan dan memprioritaskan kepentingan rakyat terjajah. Kemudian yang ketiga adalah non-kooperasi atau tidak ada kerjasama dengan pihak penjajah. Tidak berharap pemberian kemerdekaan dari pihak penjajah karena tokoh pahlawan pada saat itu sudah memikirkan nasib Indonesia secara mandiri. Kemudian yang keempat, kemandirian, yaitu membangun struktur kehidupan berbangsa dan bernegara yang berakar kuat pada masyarakat pribumi dan berdiri di atas kaki sendiri. Kemudian yang kedua adalah fase perumusan. Ini sudah terjadi sejak tanggal 17 September tahun 1944, di mana Jepang Kuniaki Kaiso berjanji bahwa Jepang akan memberi kemerdekaan Indonesia dan membentuk BPUPK yang bertugas menyelidiki persiapan kemerdekaan dan PPKI yang bertugas untuk merancang dan menetapkan UU. Kemudian BPUPK melakukan sidang yang kedua pada tanggal 29 Mei hingga tanggal 1 Juni dan tanggal 10 hingga tanggal 17 Juni. Saat sidang muncul nilai ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi, permusyawarahan, dan kesejahteraan sosial. Lalu pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin berpidato mengenai peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, serta kesejahteraan rakyat. Lalu pada tanggal 31 Mei, Sumpah membahas syarat berdirinya negara yang harus ada wilayah, rakyat, dan pemerintah. Lalu pada tanggal 1 Juni, Soekarno mewujudkan dasar negara, yakni Pancasila, yang terdiri atas nasionalisme, perikemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Pada akhir sidang, Ketua BPUPK membentuk panitia kecil yang dipimpin Soekarno. Lalu pada tanggal 22 Juni muncul Piagam Jakarta dengan 7 kata di pertamanya itu mengandung pro dan kontra selama masa persidangan kedua. Lalu setelah terjadinya pro dan kontra di dalam Piagam Jakarta tersebut, akhirnya pada tanggal 16 Agustus, pemuda menculik Ir Soekarno ke Rengas Dengklok, dan pada tanggal 17 Agustus, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu pada tanggal 8 Agustus, PPKI memilih Soekarno sebagai presiden dan menyepakati kata atas berkat rahmat Allah menjadi kata atas berkat rahmat Tuhan. Usul tersebut adalah usul dari I Gusti Ketut Puja. Baik, Kak Jadi, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi pengetahuan baru untuk kita semua. Oke, kita lanjutkan untuk topik yang ketiga, yaitu UIN Raden Mas Said sebagai Benteng Pancasila yang akan disampaikan oleh Kak Niken. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan menyampaikan materi tentang UIN Raden Mas Said sebagai benteng Pancasila. Perguruan tinggi dituntut untuk berperan aktif dalam mengamalkan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan civitas akademika, sekaligus menjadi teladan bagi upaya menghidupkan Pancasila yang dimulai dari kampus. Lalu bagaimana sih Kak cara menghidupkan Pancasila di kampus UIN? Ya, bagaimana sih Kak cara menghidupkan Pancasila di kampus UIN? Caranya yaitu dengan dalam konteks pengajaran perlu dikembangkan model-model pembelajaran dan kurikulum Pancasila yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, mahasiswa juga harus menerapkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, direalisasikan dengan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Dari materi yang telah disampaikan, menjadikan UIN Raden Mas Said sebagai benteng Pancasila pasti memiliki tujuan kan Kak? Nah, apa sih tujuannya? Ya, tujuan dari menjadikan benteng UIN Raden Mas Said menjadi benteng Pancasila yaitu menempatkan kampus sebagai benteng Pancasila dalam rangka untuk membentengi generasi milenial dari paham radikalisme dan intoleran. Selain itu juga mewujudkan kehidupan yang harmonis, toleransi, dan saling menghargai perbedaan yang ada. Oke, terima kasih untuk Kak Niken atas penjelasannya. Teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari ketiga narasumber. Kita sudah mengetahui apa itu benteng Pancasila, yakni pelaksanaan gagasan kampus benteng Pancasila yang tidak mungkin terwujud tanpa lingkungan belajar yang efektif dan saling mendukung, serta bergotong royong dalam mewujudkan mulai dari pimpinan perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan juga pemerintah. Terima kasih teman-teman semua dan juga pemateri. Saya Laila Suci Rahmadania, pamit undur diri. Terima kasih untuk moderator dan pemateri pada acara hari ini. Semoga materi pada talkshow hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya tutup pada talkshow hari ini, saya ingin memberi motivasi kepada kita semua, yaitu jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu, hari-hari baik memberimu kebahagiaan, dan hari-hari buruk memberimu pengalaman. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.